Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wida Prakoso dengan NIM I1B023047. Saya Raid Nursasongko NIM I1B023048. Di sini tujuan kami melakukan take video adalah sebagai pemenuhan tugas PJBL mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Kami akan menjelaskan tentang gagasan futuristik Sistem Informasi Keperawatan Electronic Health Record atau EHR berbasis AI sebagai penyedia layanan informasi medis pada pasien di rumah sakit. Nah, berhubung pasti teman-teman penasaran nih tentang pembahasan kita kali ini, langsung saja kita bahas lebih dalam tentang apa yang akan kita bahas tentang gagasan futuristik dalam Sistem Informasi Keperawatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu EHR? Pasti sebagian dari kalian udah tahu kan apa itu EHR? Dan untuk sebagian yang belum memahami tentang apa itu EHR, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu EHR. Nah, berikut adalah contoh dari EHR. EHR atau Electronic Health Record adalah sebuah sistem terbaru sebagai sistem pencatatan informasi medis dalam bentuk dokumentasi data pasien dalam bentuk form atau informasi secara digital yang berisi antara lain ada informasi data pasien, informasi riwayat kunjungan, informasi riwayat kesehatan, sistem administrasi, dan sebagainya macamnya. Namun, pada umumnya, EHR atau Electronic Health Record hanya bisa diakses oleh perawat saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kami memiliki sebuah gagasan atau inovasi di mana EHR atau Electronic Health Record dapat menjadi sistem informasi keperawatan yang bisa diakses oleh pasien kapanpun dan dimanapun dalam bentuk sebuah aplikasi yang tentunya akan terintegrasi dengan berbagai pihak, antara lain ada lembaga jaminan kesehatan, ada layanan kesehatan yang ada, dan tentunya berbasis dengan AI. Nah, AI di sini akan menjadi penyedia layanan informasi kesehatan, apalagi pada saat ini pengguna gadget dan aplikasi sudah menjadi hal yang umum dan tentunya sudah banyak yang memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI atau Artificial Intelligence merupakan suatu produk dari digitalisasi terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyediakan layanan informasi yang begitu lengkap mulai dari hal yang umum hingga hal-hal yang terperinci. Dengan pemanfaatan fungsi dan kecerdasan buatan AI, kami menggagas sebuah inovasi dalam penggunaan AI sebagai penyediaan informasi dalam aplikasi EHR yang ada. Emang apa sih inovasi yang akan kita bawakan? Nah, tentu saja teman-teman pasti penasaran nih tentang apa yang bakal kita inovasikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, berhubung teman-teman udah penasaran nih, langsung saja kita bahas tentang inovasi yang akan dibawakan oleh kami. Nah, inovasi yang ingin kami tambahkan dalam aplikasi EHR, kami beri nama sebagai EHR 2.0. EHR 2.0 sendiri adalah fitur dalam aplikasi EHR yang dimana di dalamnya akan menyediakan informasi layanan kesehatan yang diantaranya berisi ada data lengkap tentang informasi kesehatan diri, ada riwayat pemeriksaan fisik, ada riwayat hasil pemeriksaan laboratorium, ada riwayat diagnosis pasien, ada riwayat kunjungan, ada jadwal pemeriksaan, ada data jumlah instansi layanan kesehatan yang disesuaikan dengan GPS setempat dan instansi yang tergabung dalam program, serta ada jadwal praktik dan kunjungan dokter, dan fitur AI yang diberi nama Pustaka Pintar. Pustaka Pintar sendiri di sini menjadi penyediaan layanan informasi yang dapat memberikan bantuan dengan menyediakan bot pesan tanya jawab, yang dimana setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien akan dijawab oleh AI tersebut yang berlandaskan sumber terverifikasi, dan kami juga akan menyediakan jawaban dalam bentuk barcode yang berisi AR atau Augmented Reality sebagai penjelas yang tergambar dalam bentuk animasi yang di-scan bergerak yang menjelaskan tentang output dari hasil pencaharian. Nah, pemanfaatan AI dan AR dalam aplikasi EHR 2.0 tentunya akan membantu dalam mempermudah akses informasi serta mempercepat layanan dalam instansi yang terkait apabila ada hal yang perlu ditanyakan dan ada hal yang perlu diklarifikasi lebih dalam oleh pasien. Nah, untuk contoh dari EHR 2.0 sebagai berikut. Yang pertama ada laman registrasi. Registrasi akan dilakukan menggunakan nomor identitas masing-masing pasien, bisa berasal dari NIK atau nomor jaminan kesehatan yang terdaftar di instansi resmi, dan menggunakan password yang akan diisikan sesuai dengan password yang dibuat pasien. Nah, setelah masuk aplikasi, pengguna akan disajikan tampilan menu
berisikan data lengkap tentang informasi kesehatan diri, riwayat pemeriksaan fisik, riwayat hasil pemeriksaan lab, riwayat diagnosis pasien, riwayat kunjungan, jadwal pemeriksaan, data jumlah instansi layanan kesehatan yang disesuaikan dengan GPS dan instansi yang tergabung dalam program, jadwal praktik, dan kunjungan dokter. Lalu, yang menjadi sorotan dalam aplikasi ini adalah menu pustaka pintar yang menyajikan bot pesan sebagai berikut. Nah, mungkin untuk gambaran kasar aplikasi kami adalah seperti itu. Untuk aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari aplikasi ini adalah mudah diakses, sistem layanan cepat, dan sangat efektif dan informatif, dan juga sangat modern. Nah, namun setiap aplikasi tentunya pasti memiliki kekurangan. Yang pertama ada biaya produksi yang sangat besar. Terus ada sulit realisasi. Kenapa sulit realisasi? Karena keterbatasan akses pada saat ini di Indonesia yang masih belum merata. Terus yang ketiga ada sistem yang terlalu kompleks sehingga akan memakan waktu yang lama untuk merealisasikannya. Terus yang keempat akan menjadikan peran perawat sebagai pengasuh serta pendidik akan berkurang sehingga akan memungkinkan adanya stigma di mana peran manusia akan kalah oleh kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Mungkin itu kayak cuplikan sedikit dari kelebihan dan kekurangan dan inovasi dari kami. Untuk kesimpulan yang kami miliki adalah kemajuan dan inovasi adalah hal yang tentunya didambakan oleh setiap insan yang ada di dunia. Namun perlu diperhatikan bahwa peran manusia sebagai makhluk sosial tak pernah tergantikan oleh siapapun. Sebelum ilmu ada adab dan penting untuk mengembangkan ilmu yang tetap memiliki nilai adab yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.